atas. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hajah Indah Lestari. Alhamdulillah pada saat ini saya dipercaya mengemban tugas dari Lembaga Nahdlatul Ulama PBNU Pusat, di mana membawahi perekonomian, percepatan perekonomian bekerjasama dengan Kementerian Perekonomian juga. Alhamdulillah saya juga duduk di MUI Pusat. Kita sambil ngobrol santai saja ya, tidak terlalu serius, biar nggak ngantuk nih, kayaknya mukanya muka-muka tegang. Kalau berbicara tentang ekonomi, alhamdulillah di masa pandemi ini saya sudah turun hampir 4 bulan di kota Tasikmalaya. Perkembangannya cukup luar biasa, banyak masukan, banyak temuan-temuan yang luar biasa fantastik. Memang kita menurunkan program itu tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Apalagi untuk merubah mindset yang ada di pikiran kita. Yang terpenting adalah kalau mau maju di bidang ekonomi, kitanya harus disiplin, harus mau disiplin. Dan itu contohnya ada. 4 bulan saya di sini sudah ada beberapa contoh yang memang maju. Alhamdulillah. Saya memang difasilitasin sama Bapak PLT, Pak Yusuf, awal datang ke Tasik itu. Kebetulan saya juga memang asli dari Tasikmalaya, alhamdulillah gitu kan. Walaupun memang orang tua darahnya masih campuran, tapi alhamdulillah saya dibesarkan, saya dilahirkan di kota Tasikmalaya. Sebenarnya ini program bukan hanya di Tasikmalaya saja, tapi ini program sudah seluruh Indonesia. Saya sudah ke Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah yang lain berjalan, dan memang sekarang tinggal pengembangan di kota Tasikmalaya. Kenapa awalnya kita dengan pesantren? Karena memang di masa pandemi ini yang masih berdiri, yang masih berputar ekonominya, santri-santrinya yang masih ada aktif tatap muka hanya pesantren. Kalau yang lain kan sudah tutup. Tetapi di dalam pesantren sendiri kan masih kurang pemberdayaannya. Saya masuk ke kota Tasikmalaya, baik kota ataupun kabupaten, intinya Tasikmalaya. Jadi saya tidak memilah dan memilih. Awalnya pas datang semua itu berpikirannya tuh hibah dan bantuan. Bagaimana kita bisa maju kalau pikirannya masih hibah dan bantuan? Islam itu kaya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dari berdagang, sukses menjadi seorang pengusaha. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Kita bisa. Tidak hanya pesantren besar, tetapi pesantren-pesantren yang memang muridnya sedikit pun itu bisa kita kelola dengan baik kalau memang mau disiplin. Jangan berkecil hati, saya cuma 80 pesantrennya, saya cuma 100 muridnya. Tapi setelah dikelola dengan baik, saya buktikan alhamdulillah penghasilannya luar biasa sekarang. Makanya jangan berkecil hati dulu. Sebelum kita mencapai ke angka 100, pasti harus ada yang dilewati. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak langsung ke angka 100. Justru mengelola yang sudah besar itu malah runyem Pak, liar. Banyak kepentingan di dalamnya. Dan itu sudah banyak penemuan-penemuan. Kalau berbicara tentang hibah, berbicara tentang bantuan, itu mudah sekali. Tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah sekarang kita jalan dulu. Kalau sudah berjalan, insya Allah kedepannya pasti itu ada. Kita tidak perlu rebutan.
Yang mana nanti yang menjadi binaan kita, binaan saya di sini, itu tidak mungkin dia akan kekurangan. Saya janji. Karena kita memang sudah ada caranya. Dan ini sudah terbukti. Saya tidak memerlukan ribuan. Saya cukup di sini 10 sampai 20 bisa dikelola, baik pesantren, baik etnis ataupun yang di luar. Yuk kita bareng-bareng, kita bisa buktikan. Awal membangun itu sangat sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi akhirnya dengan 4 bulan saya bisa lakukan itu. Alhamdulillah sekarang juga kita sudah mempunyai gudang. Gudang ini hasilnya pun untuk siapa? Bukan untuk saya. Tapi saya kembalikan lagi. Kembalikan lagi untuk pembangunan pesantren, saya kembalikan lagi untuk PCMU. Tidak ada sedikit pun kami dari pusat mengambil. Karena dari target yang 4 bulan ini lumayan, akhirnya saya sekarang 1 bulan ke depan full ditugaskan di Kota Tasikmalaya untuk membenahi semuanya. Saya tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin ini bisa lancar kalau tidak dibantu kerjasama dengan semuanya. Cuma biasanya setelah acara seperti ini tidak langsung selesai, pasti saya akan datang satu persatu. Karena kalau di sini mungkin masih karena waktunya terbatas juga ya, pasti kan akan apa sih ini, bagaimana caranya, pasti banyak pertanyaan itu. Tapi insya Allah nanti kalau sudah selesai acara ini, mungkin kita jadwalkan di minggu depan, saya akan mulai mengunjungi orang-orang yang memang sudah ada di sini, yang mewakili lembaga masing-masing atau ormas-ormas masing-masing atau komunitas. Nanti kita akan berbicara mengupas tuntas apa yang harus kita lakukan. Ini program sangat luar biasa, sampai kita bisa membangun semuanya di sini. 4 bulan itu waktu yang lumayan cepat, tapi juga kadang kalau melihat ya udah cukup lumayan lama juga gitu. Cuma ya kembali lagi, memang di belakang kami kemarin tuh masih harus membuka mindset itu, pikiran kita semua untuk supaya tidak hibah bantuan. Itu tolong dijauhkan dulu pemikiran seperti itu. Kita ini kaya kok, jangan sampai kita tuh harus menandahkan tangan terus. Sesekali kitalah yang harus memberi. Bisa kok, bisa kalau kitanya mau disiplin. Alhamdulillah gitu kan. Cuma ya memang ada beberapa yang memang masih harus pembinaan. Contoh yang kemarin, yang di Kementerian Perekonomian ini sekarang tuh ada 14 program Pak. Salah satunya adalah retail, perdagangan. Jangan dikira dari uang jajan santri yang tidak seberapa nilainya, 5.000, 10.000, 3.000, ini tidak bisa diberdayakan. Justru ini bisa membantu untuk kelangsungan kemajuan pesantren kalau dikelola dengan baik. Dan itu sudah kita buktikan. Makanya di sini kita pengen membuktikan kembali ke yang ada di sini. Ini kan sudah yang quarter kedua ya. Ya Pak Yai, kemarin kita kan dengan PCMU langsung ke ranting-rantingnya gitu kan. Ini yang bagian keduanya. Mudah-mudahan untuk bagian yang kedua ini bisa dalam 1 bulan pencapaian targetnya bisa tercapai gitu kan. Makanya di sini saya sih minta tolong bantuannya supaya kita bisa maju bersama-sama. Kalau memang pengen maju kita harus disiplin. Sebetulnya bukan hanya retail aja, bukan hanya perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, semua juga ada. Saya datang ke sini tidak sendirian, tetapi memang bersama tim. Contoh kemarin kalau kita itu tim tidak pernah yang namanya melapor kemana-mana, kita hanya audit dulu sebelum
melihat daerah yang akan kita bangun gitu. Contoh kemarin alhamdulillah staf khusus dari Pak Jokowi juga kemarin memang datang, tapi tidak kita share. Kalau itu untuk pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, nah baru itu ada hibah juga. Sebenarnya nanti bisa dikembangkan semuanya. Yang terpenting satu-satu kita ikuti. Mungkin untuk lebih jelasnya program-programnya apa saja akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Agus Hadi Susanto, di mana akan menjelaskan program pertama yang untuk pesantren, kedua juga nanti ada untuk komunitas-komunitas ada, jadi tidak perlu khawatir karena memang kan ada 2 program yang diturunkan, memang yang ditargetkan dari kami khususnya. Ini program Pak Kiai Said Akil dengan Bapak Erlangga juga, yaitu kartu santri. Tetapi kalau nanti sekolah ini sudah buka, kita bukan hanya kartu santri aja gitu kan, tapi ke sekolah-sekolah umum semuanya. Cuma kalau untuk saat ini yang ada kan yang lagi masih aktif gitu, yang bisa tatap muka hanya santri aja. Jadi memang kita masuk pondok pesantren dulu yang kita benahi. Terus ditambah lagi juga nanti ada program usahanya juga, bagaimana kita bisa membangun usaha dan bisa mendapatkan keuntungan. Bagaimana juga kita cara memutarkannya. Di sini masalah pendanaan juga bagaimana permodalannya gitu, semuanya nanti akan dibahas oleh Pak Agus. Alhamdulillah Pak Agus ini adalah kemitraan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Perekonomian, juga ditunjuk langsung oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Beliau sistemnya yang membangun Indomaret sampai sekarang kan masih berdiri. Nah, inilah orangnya. Ada 18.000 toko ya retail yang dibangun, ditambah lagi dengan SRC ya Sampurna sebanyak berapa, 50 ribu seluruh Indonesia. Alhamdulillah beliau juga, kalau belum tahu nih ini jaringan semesta Indonesia terbesar di Indonesia itu beliau. Jadi kan selama ini kita nggak tahu nih siapa yang membangun gitu. Makanya kalau mau belajar kita harus belajar sama ahlinya. Membangun retail itu tidak mudah, tetapi tidak sulit juga. Retail itu ngejeleknya, barangnya kecil-kecil. Kita harus tahu dari hulu ke hilir, begitu pula kebalikannya. Alhamdulillah beliau mau turun ke warung-warung, ke pasar-pasar gitu, nggak gengsi. Orang nggak tahu gitu siapa beliau gitu. Ini padahal yang membangun Bos Mayora ya Pak, yang membangun gudangnya Mayora sampai sukses beliau juga. Beliau juga yang membangun Sevel di Indonesia. Sevel di luar negeri masih eksis, di Indonesia kenapa tutup? Bukan bangkrut ya Pak ya, sebenarnya tidak bangkrut, pengelolaan manajemennya, orang-orang di atasnya yang tidak komit. Tetapi sekarang juga akan dibuka mungkin dengan nama yang lain ya, insya Allah. Beliau kalau untuk berbicara tentang retail, tentang distributor, nanya harga aja Bu, hafal? Saya juga hafal gitu. Beliau hampir 4.000 item, tahu harga ini dasarnya berapa, ini berapa, harga jual pasar berapa. Monggo silahkan kalau mau dites, karena memang ahlinya, memang pakarnya. Nah kita tidak main-main, Kementerian Perekonomian tidak main-main, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama tidak main-main gitu. Kita turunkan orang-orang ahlinya. Sebenarnya di belakang ini memang ada lagi gitu kan, cuma kita dibagi-bagi tugas. Kebetulan saya minta yang terdekat, kota kelahiran saya sendiri, saya minta narik, Pak, ayo kita di Tasikmalaya aja, pilihan kita ke sini. Kalau kemarin sih kita masih bolak-balik Jawa Timur, Jawa Tengah, Bengkulu gitu kan, Bali. Sekarang fokus. Semoga 3 bulan ke depan kita bisa maju bersama. Saya juga minta ke Pak Kiai, Pak Kiai kasih waktu saya 1 bulan, kita buka, kita lihat hasilnya. Dan ini hasilnya bukan untuk saya, bukan untuk kita yang di pusat,
Ini hasilnya kembali murni untuk pesantren-pesantren di Indonesia, di Tasikmalaya khususnya. Nanti akan kembali juga karena ini kerjasama dengan lembaga perekonomian, akan kembali ke lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama atau PCNU-nya. Jadi tidak ada kaitan, pusat hanya membantu untuk mensosialisasikan, juga membantu bagaimana cara membangun dan meningkatkan, juga bisa mengembangkan. Itu aja. Selebihnya mungkin nanti lebih lengkapnya oleh Bapak Agus Hadi Susanto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Moni, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya untuk bisa memaparkan program dari Kementerian maupun dari BPN Pusat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Agus Hadi Susanto. Saya dari PT Digital Warga Nusantara, PT DWN singkatannya. Ya, perusahaan kami bergerak di bidang digital marketing dan digital distribusi. Adapun klien kami itu ada beberapa toko modern, termasuk ada Alfamart, kemudian ada SRC yang jumlahnya sekitar 50.000, kemudian ada beberapa sistem yang ada di bandara-bandara kita, ya, Soekarno-Hatta lainnya, kita yang buat sistem integrasinya. Jadi kami ditunjuk oleh Kementerian Perekonomian dan PBN Pusat sebagai pelaksana untuk menjalankan program, salah satu program dari kementerian. Salah satunya adalah membangun ekonomi pesantren, termasuk pengembangan sumber daya SDM yang ada di pesantren itu sendiri. Ya. Nah, ada beberapa program yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama itu adalah program namanya program Kartu Santri. Ya. Kenapa kita membuat Kartu Santri? Kartu Santri ini pertama kali diluncurkan pada Hari Santri Nasional oleh Bapak Said Agil. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya perekonomian di pesantren itu meningkat. Ya. Karena apa? Karena memang di pesantren itu sudah ada marketnya, sudah ada pembelinya. Ya, ya pembelinya siapa? Marketnya siapa? Marketnya yaitu wali santri dan santri itu sendiri. Jadi ini kesempatan yang baik supaya apa? Supaya seluruh kegiatan ekonomi di pesantren tetap tumbuh. Nah, kenapa dengan kartu santri? Dari awal kita evaluasi di beberapa pesantren, ya kita kunjungan beberapa pesantren beberapa bulan terakhir, masih ditemukan yang pertama adalah pesantren masih membagikan uang saku secara tunai kepada santrinya. Setiap pagi mereka ngantri untuk mengambil uang jajan mereka. Kemudian kenapa dengan uang tunai? Uang tunai itu sangat riskan sekali. Yang pertama, uangnya bisa hilang. Ya, beberapa santri pun kita interview sering terjadi hilang uangnya dan kita tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kemudian yang kedua, pesantren tidak tahu uang jajannya dipakai kemana aja. Dipakai di mana aja? Bisa buat beli di pesantren, bisa jajan di luar, bisa buat sewa handphone, bisa buat sewa motor, dan itu terjadi. Kita keliling ke hampir di seluruh wilayah Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Banten. Banyak kita temukan hal seperti itu, sehingga terjadi kekhawatiran orang tua
di rumah dalam menitipkan anak didiknya di pesantren. Ya. Kemudian pesantren tidak mempunyai database yang baik, ya, tidak mempunyai data santri secara sistem, baik itu yang masih aktif di pesantren maupun yang sudah alumni. Makanya dari kesekian hasil kunjungan kita buatkan namanya kartu santri. Kartu santri supaya apa? Kartu santri atau suatu kartu pelajar, bisa juga digunakan sebagai kartu pelajar. Ya. Nah, yang pertama itu gunanya sebagai pengganti uang jajan yang tunai. Jadi setiap hari santri hanya bisa menggunakan kartu ini untuk transaksi pembelian. Contohnya beli makan di warung ini, beli jajan di kantin ini dan sebagainya. Hanya menggunakan kartu. Kartu ini bukan ATM dan bukan juga e-money, yang hilang uangnya juga hilang. Tapi kartu ini dibuat untuk sebagai transaksi alat bayar aja. Ini bekerja sama dengan Bank BRI Syariah. Bekerja sama dengan Bank BRI Syariah. Dan sekarang bukan BRI Syariah lagi, Bank Syariah Indonesia. Sudah BSI. Nanti kita rubah pokoknya. Resmi bermitra dengan perbankan. Dan perbankan hanya menggunakan kartu santri seperti ini aja. Ya. Kartu ini bisa dilimit. Contohnya orang tuanya memberikan uang jajan muridnya, anak didiknya itu sehari 10.000, bisa. 20.000 bisa, 5.000 juga bisa. Jadi setiap hari anaknya bisa membelanjakan uang sakunya dengan maksimal contoh 10.000. Kalau udah 10.000 ya sudah tidak bisa pakai lagi. Ya. Nah, untuk transaksi di retailnya bagaimana? Transaksi di tempat belanjanya itu nanti hanya menggunakan handphone saja, Pak. Nanti warung-warung itu harus ada handphone, namanya handphone Android, seperti handphone Android biasa aja, nggak perlu yang bagus-bagus. Itu langsung bisa digunakan untuk transaksi. Untuk scan barcode ini ada scan barcode-nya. Setiap pembayaran nanti di scan barcode-nya. Scan barcode ini akan menunjukkan nomor NIS-nya, nomor induk siswanya, kemudian virtual account-nya dan namanya. Setelah di scan barcode, santri hanya memasukkan nomor PIN saja. Nanti ada nomor PIN masing-masing, sehingga lebih aman. Walaupun kartu dijatuh hilang, orang lain nggak bisa pakai karena ada nomor PIN-nya, sehingga lebih aman dan lebih safety. Kalau ini hilang, jatuh, nanti tinggal minta pengajuan untuk dibuatkan lagi, tapi uangnya nggak akan hilang. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi kegunaannya untuk apa? Untuk wali santri itu sendiri. Nah, wali santri itu kita lengkapi dengan aplikasi yang namanya Kasana. Nanti ada di Play Store. Nanti kita berikan namanya ID-nya masing-masing supaya bisa masuk untuk mengakses kartu pelajar untuk kartu santri anaknya di pesantren. Nah, wali santrinya bisa memantau semua kegiatan anaknya di sekolah, di pesantren. Contohnya dia mau tahu anak saya hari ini belanja di toko mana, terus yang dibelanjain nilainya berapa, bisa lihat di aplikasi secara online. Terus anak saya yang dibeli apa? Oh, belinya gorengan, dia ternyata. Oh, makannya nasi uduk. Oh, beli roti. Oh, beli minuman. Bisa dilihat di situ hari ini misalnya. Jadi orang tua juga khawatir lagi. Oh, anak saya sewa handphone, sewa motor, nggak akan itu lagi, karena semua bisnis untuk menggunakan kartu ini
ditunjuk oleh pesantren tersebut. Kemudian wali santri bisa berkontribusi untuk pesantren, karena di aplikasi tersebut dilengkapi dengan produk namanya produk PPOP. PPOP itu produk jasa digital seperti pulsa, beli pulsa, token listrik, bayar BPJS, bayar air, bayar TV kabel, isi e-tol dan semuanya. Semua ada di aplikasi yang ada di orang tua tadi. Kenapa berkontribusi dengan untuk pesantren? Yang pertama, orang tua apabila membeli produk tersebut, contohnya beli pulsa. Pulsa itu kan harga jual 10.000 kan harga jualnya 12.000 misalkan, betul Pak ya? Tapi harga modalnya itu 10.500. Nah, orang tua akan bayar senilai 12.000 seperti dia beli di toko-toko yang lain. Tetapi untungnya selisihnya 1.500-nya akan masuk ke pesantren. Bayangin kalau pesantren itu muridnya ada 1.000. Satu kakak itu ada 4 orang anggota. Dalam 1 bulan sudah 4.000 transaksi. Karena sekali transaksi beli pulsa 5.000 dapat 1.500, beli pulsa 10.000 dapat 1.500. Itu berapa uang yang bisa masuk ke dalam pesantren? Artinya di sini wali santri pun akan memberikan kontribusi yang baik untuk pesantren. Daripada uangnya dibeli pulsa di tempat lain, untungnya di tempat lain, nggak ada kontribusinya untuk pesantren itu sendiri. Ya. Kemudian ini dilengkapi dengan e-commerce. Jadi wali santri pun nanti bisa membeli produk-produk yang diproduksi oleh pesantren itu sendiri. Pesantren punya produk seperti Oppo misalkan, terus produk-produk lain, UKM lain, bisa dimasukkan ke dalam sistem ini. Nanti adminnya akan memasukkan. Orang tua bisa mengakses. Daripada kita belanja di Tokopedia, belanja di di Shopee, Bukalapak, kenapa nggak belanja di sini? Setelah mereka melakukan pembelanjaan, otomatis barang akan diantar ke tempat wali santrinya masing-masing. Nanti kita kerjasama dengan distribusi yang lain seperti JNE atau dan lainnya. Ya, itu akan lebih bagus untuk pengembangan ekonomi itu sendiri pesantren. Ya. Nah, pengembangan lainnya apa? Orang tua murid bisa membeli motor Yamaha melalui aplikasi ini. Nanti untungnya juga masuk pesantren. Bisa beli laptop untuk anak sekolah sekarang. Harganya sangat murah sekali karena kita distributor terbesar di Indonesia. Harganya sangat murah sekali. Bisa beli Nike, sepatu Nike. Itu pun harganya juga murah sekali. Dan selisihnya, keuntungannya semuanya juga akan masuk ke pesantren. Ya. Akan banyak yang didapat untuk pesantren itu sendiri, ya, dengan kekuatan para wali santri, di mana bisa membantu perekonomian di pesantren itu sendiri. Jadi nanti kalau pesantren udah jalan ini nggak akan ini lagi dengan menunggu bantuan-bantuan lain karena sudah bisa hidup sendiri. Ya. Nah, yang ketiga itu bagaimana dengan pesantren? Pesantren sendiri akan mempunyai database yang lengkap, data siswa dari awal masuk sampai alumni mempunyai database yang baik karena kita simpan di sistem. Kita bantu masukkan ke sistem.
Jadi nanti kalau ada acara-acara di pesantren itu sendiri, contohnya acara milad, acara maulid nabi dan semuanya, yang ingin mengundang alumni akan mudah, Pak. Alumni bisa mengaksesnya. Kemudian pesantren bisa mengontrol seluruh kegiatan yang ada di kegiatan ekonomi yang ada di pesantren itu sendiri. Contohnya, warung ini jualannya berapa ya hari ini? Kantin itu jualannya berapa hari ini? Toko buku ini jualannya berapa hari ini? Mereka bisa melihat semuanya secara live. Dan pesantren diberi kewenangan menunjuk toko-toko yang hanya bisa digunakan untuk belanja santri. Itu kuncinya. Jadi santri nggak akan bisa lagi pakai belanja kartu ini untuk belanja di luar pesantren. Contohnya dibelanja di Indomaret, di Alfamart atau di mana toko-toko terdekat tidak akan bisa, kecuali pesantren yang tunjuk. Ini loh, kamu bisa pakai di toko ini, bisa pakai di toko ini. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Ya. Kemudian pesantren akan mendapat beberapa keuntungan. Contohnya, yang pertama itu pembuatan kartu santri awal aja, sekali pembuatan. Ini harganya buatnya per santri hanya dikenakan biaya Rp5.000. Ya. Rp5.000 untuk pesantren sendiri nanti Rp4.000. Rp1.000. Yang Rp4.000 akan nanti masuk ke Bank Rakyat Indonesia sebagai bisnisnya untuk pembuatan kartu ini. Kemudian kartu ini ada biaya bulanannya, Bu. Pak, ada biaya bulanannya. Kalau kita pakai ATM kan kita biasa bayar bulanan itu antara 10.000 sampai 15.000 ya. Bahkan ada yang 20.000. Tapi ini cukup membayar Rp7.000. Nah, Rp7.000 itu yang Rp3.000-nya akan masuk lagi ke dalam pesantren, dikembalikan lagi ke pesantren. Jadi Rp4.000 diserahkan ke perbankan untuk biaya cloud, administrasi dan sebagainya. Kemudian setiap top up, wali santrinya akan melakukan top up setiap bulan atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali sesuai dengan kebutuhan santrinya. Contohnya, kebutuhan anak saya di pesantren ini dalam 1 bulan 1 juta. Terdiri dari apa? 300 untuk bayar SPP, 300 lagi untuk bayar biaya kegiatan apa gitu, contohnya pengajian atau les privat lainnya. Kemudian yang 100 untuk bayar laundry misalnya. Yang 300 untuk uang jajan santri selama 1 bulan, artinya 1 juta. Cukup 1 juta. Setelah top up 1 juta, ini topnya bisa di mana aja, Bu ya, bisa di Indomaret, Alfamart maupun di bank BRIS terdekat, ya, atau di BRILINK bisa. Nah, dalam 1 juta itu, yang 700 secara otomatis akan ditransfer langsung ke pesantren. Karena itu untuk bayar SPP, bayar laundry dan kegiatan lainnya. Nah, yang 300 nanti mungkin akan mengendap. Karena apa? Karena setiap hari mereka akan ambil 10.000 tuh. Santrinya akan potong 10.000, besok lagi 10.000. Top up-nya mudah, seperti kita top up GoPay, top up OVO dan sebagainya, hampir sama seperti itu. Ya. Jadi ini adalah program di mana wali santri nggak perlu lagi dengan kondisi pandemi ini untuk menengok anaknya di pesantren. Cukup bisa mengontrol melalui aplikasi, bahkan uangnya pun bisa ditransfer saja ke nomor fitur masing-masing santri. Ini sudah termasuk fitur masing-masing santri. Jadi BRIS sudah terbitkan
virtualkan untuk masing-masing santri. Jadi tinggal top up aja, nanti pembagiannya akan di pesantren. Nah, pesantren bisa memasukkan seluruh kegiatan yang ada di pesantren. Contohnya nanti ada dashboard khusus untuk admin. Admin akan memasukkan sebuah kegiatan. Contohnya minggu ini kegiatannya ini, minggu depan kegiatan ini. Jadi orang tua pun bisa melihat kegiatan semua yang ada di pesantren, bisa diakses semuanya, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana dengan pedagang yang ditunjuk oleh pesantren untuk hasil uang penjualan ini? Ya. Pedagang akan ditransfer secara otomatis oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah setiap jam 4 sore hasil penjualannya ke masing-masing rekening. Misalkan dari pagi buka jam 7, santrinya belanja, kan nggak ada uangnya tuh Pak, nggak ada uangnya Bu ya. Nah, hasil pembelian tadi akan secara otomatis ditransfer oleh BRIS ke rekening masing-masing setiap jam 4 sore. Jadi setiap hari hasil penjualannya akan masuk ke rekening dan bisa diambil. Ya, jadi ini program yang menurut saya cukup bagus. Supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan perekonomian pesantren bisa menjadi satu kesatuan di situ. Nggak keluar gitu, nggak ada uang yang keluar dari pesantren, semua di situ. Nanti pun kita bisa masukkan produk-produk jualan kebutuhan santri, contohnya sabun, sampo, kemudian pembersih dan sebagainya, itu ke dalam aplikasi. Jadi orang tuanya nanti bisa membeli produk itu untuk anaknya di pesantren. Jadi nggak perlu lagi mereka belanja di toko-toko yang sekitarnya itu, ya, terus dibawa ke pesantren diberikan anaknya, nggak perlu. Tinggal di aplikasi, orang tua bayar, nanti langsung diantar ke anak didiknya masing-masing. Lebih ringkas ya, lebih bagus. Jadi itu program kamu santri. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah program kios warung digital. Kios yang sedang kita jalankan untuk para pelaku UMKM itu adalah kios warung digital. Ya. Jadi selain kartu santri, ada namanya program kios warung Nusantara Digital. Supaya apa? Supaya lebih mudah terhubung dengan semua aplikasi yang ada di kampus santri. Kita kembangkan retailnya. Ya, kita beberapa kali keliling ke pesantren, bahwa kita lihat, oh ini santrinya banyak. Setiap siang itu istirahat ngantri banyak banget. Setiap sore ngantri banyak banget. Tetapi hasil dari penjualannya tidak seperti harapan. Harusnya dia mencapai sehari misalkan 10 juta, penjualan sehari cuma 2 juta. Dari mana 10 juta? Contohnya santrinya 1000, kalau jajannya masing-masing 10.000, kan harusnya 10 juta. Tapi omsetnya cuma 2 juta. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, pengelolaannya belum baik, masih dikerjakan secara manual. Jadi tidak pakai sistem, masih manual, artinya
kalau orang belanja itu santrinya cuma hafal aja nih, oh ini Pak 5.000, ini 10.000, ini 7.000, ini jadi nggak bisa dikontrol. Kemudian barang yang kedua adalah barangnya yang banyak kosong atau barangnya yang disediakan tidak diminati oleh para santri itu sendiri. Ya, jadi kita di sini bukan hanya membantu untuk membenahi hilirnya saja. Kita bisa aja nih di toko koperasi atau di pesantren kita bantu pengelolaannya, kita bantu cara manajemennya. Ya. Itu mudah, pasti penjualan naik, itu pasti. Tetapi kalau kita tidak bicara hulunya juga, lama-lama juga akan turun. Karena keterbatasan apa? Sumber daya manusianya. Contohnya pesantren yang punya retail dikelola oleh santri. Mau belanja keluar susah, waktunya nggak ada. Mau beli barang ke toko, ke agen, ke pasar, ada pelajaran, nggak bisa jalan. Ujung-ujungnya apa? Barangnya kosong, Pak. Kalau barangnya kosong, santri mau belanja nggak? Dapat omset nggak? Nggak dapat tuh. Nah itulah kita sudah bangun hulunya nih. Kita bangun distribusinya di sini. Kebetulan kita bekerja sama dengan tim ekonomi dari dari LPNU di Tasik, membuka gudang, membuka grosir. Harganya sama dengan agen-agen yang lain. Mungkin beda 100-200 perak. Tapi barangnya diantar. Semua kebutuhan ada. Jadi nggak perlu lagi belanja minuman di toko ini, kita belanja makanan di toko ini. Kita enggak, kita semua jadi satu ada. Dari beberapa prinsipal ada. Semua lengkap. Dan barangnya pun kita antar, gratis pengiriman. Setelah itu kita bantu display. Ya, jadi nggak usah lagi nanti santrinya atau petugas pembelian keluar pesantren hanya untuk berbelanja barang-barang kebutuhan warung, bukan toko, tapi cukup melakukan melalui WhatsApp atau telepon ya ke gudang kita yang ada di Tasik. Lokasinya ada di Juanda, Bu. Ya. Di Nagrak ya. Ya, nanti Juanda. Kalau tadi maaf di Padasukan. Di Jalan Padasukan di Nagrak. Itu lokasi gudangnya. Nanti untuk kota wilayah Kota Tasik bisa order di situ. Barang yang akan dikirim gratis pengiriman. Tidak usah bayar. Harganya sama dengan grosir yang lain. Barang-barang yang memang diminati oleh santri, contohnya beli sabun, odol, ada sikat gigi, ada sampo, ada makanan-makanan ringan, snack-snack yang 1.000-an, 2.000-an, yang 500-an, kayak gitu kita komplit. Tinggal di order aja, nanti kita kirim barangnya. Karena apa? Kendala terbesar dalam pengelolaan retail itu adalah tidak adanya distribusi. Contohnya kimono aja, distribusinya nggak kuat, harganya mahal, habis tuh. Nah itu dari pengalaman-pengalaman itu kita ambil bagaimana kita bisa mensupport Bapak Ibu semuanya ada di pesantren. Ya. Jadi
kami berkomitmen bagaimana kita bisa membantu pergaulan di pesantren. Bukan hanya pesantren, nanti pesantren di sini menjadi penyalur distribusinya juga untuk seluruh UKM-UKM yang ada di Kota Tasik. Kita berdayakan pesantren punya lokasi yang besar, kita berdayakan mereka untuk bisa mensuplai kegiatan ekonomi di sekitar pesantren itu sendiri. Contohnya di pesantren banyak warga yang jualan. Pesantren punya gudang, ya udah kita suplai di tempat bapak itu aja. Nanti bapak itu yang menyalurkan ke beberapa retail, toko-toko atau warung-warung di sekitar situ. Kan ada kegiatan juga, ada tambahan penghasilan juga. Manajemennya harus bagus di toko itu. Karena apa? Sebagai tempat edukasi juga bagi santri. Kalau santri mau belajar jualan, mau belajar buka toko, mau jualan retail, ya harus benar. Supaya apa? Supaya nanti kalau keluar dari pesantren, kan nggak semuanya nanti bisa jadi ustadz, nggak semuanya nanti bisa jadi kiai. Pasti ada yang ingin bisnis, ingin usaha. Mudah diaplikasikan. Sudah ada pengalamannya. Itu yang terpenting. Ya, jadi santri yang keluar dari pesantren semuanya bisa menjadi produktif. Bisa membangun, bisa membanggakan orang tua karena hasil sekolah mereka ada hasilnya. Makanya kita buatkan edukasi yang baik untuk diri retail supaya para santri itu bisa belajar dengan benar. Ya, itu programnya Kios Wanu atau kios nanti pesantren digital atau apa nanti di tempat bapak ibu semuanya. Ya, kebetulan kita disupport oleh program dari pemerintah, program pembiayaan. Ada pembiayaan namanya KUR. Ya. Paket-paketnya ada, misalkan Bapak Ibu mau paket untuk buka toko itu 25 juta. Nanti pembiayaan dibantu oleh KUR. Bunga 6% setahun. Atau ingin buka warung di depan pesantren atau di mana aja bisa menggunakan KUR. Kita bantu. Kita ada 2 paket 25 dan 40 juta. Ya, dengan minimal ukuran tokonya minimal ukuran 3x3 meter. Nanti kita buatkan tokonya. Sudah termasuk barang dagangnya, sudah termasuk peralatannya, sudah termasuk sistemnya. Komplit, nanti tinggal jualan aja. Nanti pembiayaan bisa melalui KUR. Kalau KUR gagal, kita siapkan lagi pembiayaan dengan fintech. Fintech mungkin bunganya lebih besar dikit lah. Kalau KUR kan 6% setahun. Kalau fintech bisa sekitar 17-15%. Sebulan 1,5%. Tapi dengan 1,5% pun Bapak masih bisa untung. Karena margin di toko retail itu rata-rata 20% Pak ya. Rata-rata 18-20%. Apalagi pesantren yang gak jual rokok kan. Nah, rokok itu yang membuat margin jadi kecil. Karena rokok itu untungnya cuma 9-10%. Ya, jadi cicilan pun pasti akan ketutup. Ini dari segi pembiayaan Pak ya. Mari kita bantu. Ya. Kemudian program yang ketiga itu warung makanan atau minuman. Kita buatkan konsep makanan yang higienis, cepat saji,
dan murah harganya. Higienis kenapa? Karena kita kirimkan bahan makanannya nanti dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku, yang mana expirednya bisa mencapai 9 bulan. Fresh. Makanannya apa aja? Nih, contohnya ada ayam sama nasi, ayam goreng kayak seperti fried chicken gitu loh. Ya, itu harganya cuma 10.000. Kemudian ada chicken katsu pakai nasi, itu harganya 10.000. Kemudian ada chicken shake yang ayam dipotong-potong, dikasih bumbu seperti kita kalau beli di Silin ya, di mana itu harganya bisa 40-50 ribu, tapi di sini harganya cuma 8.000. Kemudian ada sosis sama ketan, jadi satu itu harganya 10.000. Kemudian ada roti piknik, roti dan di tengahnya ada sosis, nanti di atasnya ada keju. Ini sangat diminati sekali buat pesantren, anak-anak santri. Karena uang jajannya sekitar ini. Supaya jajannya kenyang, dia bisa belanja. Makanannya sehat, higienis. Dibikinnya oleh chef internasional. Kita kirim dari Jakarta pakai mobil frozen, Bu. Mobil pendingin itu. Jadi fresh. Santrinya tinggal masak, tinggal goreng aja. Karena sudah di packing per porsi. Kita kemarin sudah buka di mana? Di pesantren daerah Manojaya. Satu hari penjualannya bisa mencapai 3 juta, 4 juta untuk ini aja. Dibuka, ya, yang jajan itu bayangkan di santri perempuan, ramai sekali, bisa 200 porsi, 300 porsi sehari. Tahu sendiri makanan untungnya berapa ya? Kalau sehari 200 porsi, nggak boleh 2 juta, Bu. Nggak sampai 1 bulan, ibu bisa balik modal. Karena modalnya kecil sekali nih. Modalnya hanya paket 1 itu 7,5 juta, paket kedua itu 10 juta, dan paket 3 itu 15 juta. Itu sudah termasuk obat, termasuk bahan bakunya atau jualan, sudah termasuk kompor, gas, penggorengannya, pokoknya komplit. Pokoknya datang barang itu udah langsung jualan. Nanti barangnya habis, order ke kami lagi. Simple, nanti santri diajarin bagaimana cara gorengnya, bagaimana cara nyajinya, dan sebagainya. Sudah saatnya kita bikin pesantren menjadi lebih modern. Ya, ada ini udah termasuk mesin freezernya, Bu, buat nyimpan itu, nyimpan bahan bakunya nanti. Kan datang frozen harus masuk frozen ya, supaya tahan lama. Ya, itu beberapa program yang dari kita yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Ya, mungkin kalau nanti ada beberapa pertanyaan dan persilakan. Nah, khusus untuk saya ulangi lagi, khusus untuk pengembangan bisnis retail, kita sudah siapkan gudangnya, Bu, Pak. Kita ada gudangnya. Nanti kalau order tinggal by telepon atau WA, barangnya kelihatan. Sementara kita belum ada rokok memang, karena pesantren-pesantren nggak banyak ada rokok, makanya kita
belum siapkan diri. Mungkin nanti kalau sudah merambah ke di luar pesantren, beberapa himpunan pengusaha yang ada di lintas agama dan semuanya kita akan siapkan. Yang jelas kita bukan hanya bangun hilirnya, tapi hulunya kita bangun supaya tetap terus berjalan. Jangan sampai kita buka sekali, terus besok tutup. Ya kan? Kalau dulu saya di 7-Eleven tuh, kan tokonya 24 jam tuh. Kita buka toko, kuncinya langsung dibuang tuh. Karena nggak tutup-tutup lagi, 24 jam terus. Nggak perlu kunci. Sama juga ini, pesantrennya, tokonya kita buka, jangan sampai tutup lagi. Kita sudah persiapan dari dulu sampai akhir. Ya. Nanti kita bisa support juga warung-warung di sekitar kota pesantren, semuanya kita juga siapkan untuk program-program. Ya, nanti semua keuntungan juga akan ada buat Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin itu dari saya. Tambahan dari saya sudah kirimkan form yang di grup untuk kartu santrinya, form pendaftaran. Apabila yang ingin mendaftarkan langsung, nanti bisa kirimkan nama pesantren, kemudian ada logo dan alamat pesantrennya. Sudah beberapa yang masuk ke kita sudah proses untuk Tasikmalaya. Yang mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu langsung berkenan, langsung kita siapkan formnya sudah saya kirim di grup, materi juga saya kirim, tinggal diisi aja, nanti kirimkan ke kami. Setelah itu tim kami dari Jakarta akan turun ke sini untuk melakukan training, pembinaan, baik siswa, baik wali santri maupun para pengajar di pesantren itu sendiri. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentu dari apa yang tadi sudah dipaparkan ada beberapa hal yang menjadi sebuah pertanyaan. Andai kata informasi yang sudah tadi disampaikan di follow up. Tentu yang paling pertama kita merubah dulu mindset mungkin dari tradisional ke modern kalau boleh saya menyimpulkan. Yang kedua, tentu dalam benak bapak-bapak semua apa yang harus disiapkan. Kalau boleh saya kalau mudah-mudahan tidak salah, ini seperti kita akan membuat kerjasama seperti Alfamart. Mungkin pesantren harus menyediakan apa saja dan yang lainnya sarana prasarananya atau ditanggung oleh dari tim. Oleh sebab itu pemaparan yang tadi tentu ada pertanyaan, walaupun mungkin tidak puas, tetapi mungkin bisa berkomunikasi juga melalui WA ataupun melalui telepon ataupun nanti minta permohonan pembinaan umpamanya. Oleh sebab itu silakan kita 3 pertanyaan terlebih dahulu, kita melihat batas waktu, dipersilakan. 1, 2, silakan dari MKDT terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktunya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Agus tentang mengenai pengembangan ekonomi pesantren. Kebetulan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya nama Jijin Arifin, kebetulan dipercaya di FKDT sebagai Ketua Koperasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Tasikmalaya. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi mengenai pengembangan ekonomi di pesantren, ada beberapa hal yang saya tanyakan dan permohonan barangkali. Yang pertama, apakah program ini bisa nggak dijalankan di FKDT? Sebab untuk FKDT itu kan bukan pesantren, hanya lembaga pendidikan non formal setingkat SD gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kami sampaikan di mana koperasi FKDT ini udah bergerak di beberapa bidang
berbagai usaha yang pertama yaitu yang sekarang sudah berjalan, yaitu di seragam siswa. Dan memang kemarin pernah beberapa bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk makanan ringan dan makanan yang lainnya, tetapi dikarenakan yang produk-produk yang dimention itu ternyata tidak populer di masyarakat, yang akhirnya kami agak tersendat juga dengan apalagi dengan terjadinya pandemi kemarin, yang akhirnya mungkin apakah sampai sekarang belum tahu kelanjutannya seperti apa. Yang selanjutnya dengan barang-barang yang dikelola di koperasi itu ya mengenai untuk administrasi kelembagaan, baik itu absen dan beberapa hal yang diperlukan untuk lembaga diniah. Yang terakhir ini hanya mungkin permohonan, seandainya mungkin ini pengembangan ekonomi yang dikelola untuk pesantren, kalau bisa dikembangkan di FKDT atau di lembaga diniah, di mana untuk FKDT ini membawahi kurang lebih 800 lembaga. Ya kalau dikira-kirakan satu lembaga 50 siswa itu sudah 40.000 siswa gitu, itu di lembaga diniah gitu. Kami mengajukan permohonan seandainya ada program, kami mohon Bapak atau Ibu memberikan pembinaan bagi kami di lembaga madrasah diniah. Gitu. Insya Allah kami untuk alamat tempatnya kami bisa berkomunikasi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari FKDT. Selanjutnya satu lagi dikarenakan sudah dipersembahkan.